Negara ini sekarang dalam, ya kalau bilang bahaya mungkin terlalu menyeramkan. Pokoknya dalam keadaan sangat tidak baik gitu ya. Ya tentu kalau dibiarin kan bahaya. Mulai dari tidak baik menjadi sangat tidak baik. Nanti kalau dibiarin terus kan menjadi bahaya bagi kelangsungan bangsa ini. Ya. Gitu. Bagi sebagian orang sudah menggunakan frasa-kata yang lebih keras tuh Bang. Apa itu? Ini udah busuk nih kayaknya. Iya. Kalau saya belum sampai busuk, tapi pada saatnya akan busuk kan dia bilang gitu. Kalau begini terus pada saatnya akan busuk. Kalau sudah busuk akan runtuh sendiri. Lalu kesadaran kolektif kita nih loh, yang sedang ada di atas di DPR, menteri, presiden, MA dan ini harus tahu diri negara ini dalam bahaya sekarang. Ada di tubir jurang kalau sehingga sulit saya kalau ditanya Pak Mahfud sekarang apa teorinya? Nggak ada lagi teorinya, udah habis, gudangnya udah kosong. Udah dipakai dia mau berteori lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, apa kabar? Para punggawa kewarasan. Insyaallah kita akan terus menghidupkan kewarasan karena itulah yang akan bisa menjemput harapan. Alhamdulillah hari ini punggawa kewarasannya orang yang sudah teruji dan sekarang sedang menghidupkan podcastnya lagi. Terus terang, betul ya Pak? Profesor Mahfud. Yeah. Udah lama nggak pernah ketemu. Semenjak Profesor Mahfud ada di pemerintahan, saya ada di ruang-ruang yang jauh karena ingin menikmati bagaimana Profesor Mahfud berkiprah. Apa kabar, Prof? Baik, Mas BW. Terus memang orang-orang waras harus segera bangun. Dibangunkan dan betul. Harus siuman nih. Harus siuman. Kalau perlu memang harus dikepret sedikit atau diselepet gitu kalau ingin untuk negara ini sekarang dalam ya kalau bilang bahaya mungkin terlalu menyeramkan. Pokoknya dalam keadaan sangat tidak baik gitu ya. Ya tentu kalau dibiarin kan bahaya, mulai dari tidak baik menjadi sangat tidak baik. Nanti kalau dibiarin terus kan menjadi bahaya bagi kelangsungan bangsa ini. Gitu. Bagi sebagian orang sudah menggunakan frasa-kata yang lebih keras tuh Bang. Apa itu? Ini udah busuk nih kayaknya. Iya. Kalau saya belum sampai busuk, tapi pada saatnya akan busuk kan dia bilang gitu. Kalau begini terus pada saatnya akan busuk. Kalau sudah busuk akan runtuh sendiri, tidak usah ini. Tetapi keruntuhan dari busuk itu berbahaya kalau kita tidak menyiapkan diri ya. Karena recovery-nya jauh lebih mahal, recovery-nya jauh lebih mahal. Social cost-nya juga lebih tinggi lagi. Ya. Saya dengar Bang Mahfud kemarin baru ini ya. Saya mau mengubah dari Jawa menjadi ini. Bang Mahfud jadi lebih egaliter. Oke, apa saja boleh. Kemarin baru keliling katanya pergi sama Mbak Mega ke mana? Ke ND. Oh, ke ND, ya. Ke ND. ND itu tempat dulu Bung Karno diasingkan. Dan di situ Bung Karno menggali Pancasila, kata Bung Karno. Inspirasinya itu di situ ya, perenungan. Di sebuah pohon sukun itulah dia merenung dan memang yang menarik, heroik tapi romantik juga ya. Ketika di pengasingan itu Bung Karno kan kena penyakit sakit-sakitan kayak demam, malaria gitu. Sampai ada seorang stoker tuh pegawai kapal untuk memadamkan kalau terjadi kebakaran di kapal. Datang ke Bung Karno, Bung udahlah Anda lari aja, mari saya bawa ke Jawa, ikut kapal saya lindungi sampai ini gitu. Aman lah kalau kami bawa. Tapi Bung Karno jawab gitu, enggak katanya. Saya ini ingin turut empati lah kalau dalam bahasa sekarang, merasakan penderitaan rakyat yang saya pimpin menderita kayak gitu. Masa saya mau enak-enak, ya sudah saya di sini aja. Di situ dia terus tinggal sambil merumuskan apa yang kemudian ditulis lagi pada 1 Juni 45 itu yang disebut pidato 1 Juni 1945 sebagai resminya kalau pemerintah ya. Pada tahun 46 itu sudah ada keputusan Menteri Penerangan waktu itu bahwa 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila, lalu dilampiri dengan pidatonya Bung Karno itu. Apapun kontroversinya, tetapi itu yang terjadi. Inspirasinya dari tapi yang menarik kan Bung Karno ketika mau diajak lari
Tidak mau. Saya mau berkorban untuk rakyat. Saya ingin ikut merasakan penderitaan rakyat gitu. Jadi di situ ada 3 Bang ya. Sukun menjadi inspirasi. Pohon sukun. Sukun. Terus kedua Bung Karno mempunyai komitmen untuk tidak mau melarikan diri dan bahkan kemudian mengubah situasi gelapnya itu dengan menulis ya. Iya. Menyalakan lilin kendati saat itu gelap. Tapi yang Karno di situ dia menggali nilai budaya bangsa yang kemudian menjadi Pancasila. Meskipun pidato Pancasila yang pertama itu secara semantik beda dengan Pancasila yang terakhir, karena yang pertama itu pidatonya kan ketuhanan yang terakhir, nasionalisme yang pertama gitu. Tapi isinya substansinya sama dan perubahan-perubahan itu tetap atas prakarsa Bung Karno semua. 22 Juli itu 22 Juni Piagam Jakarta kan Bung Karno yang ngumpulkan orang, ya kan? Karena tanggal 1 Juni dianggap belum final, lalu 20 Juni disuruh mencari kompromi, lalu Bung Karno ngambil inisiatif tanggal 18 atau 20 18 19 20 itu kan ada rapat Josangeen gitu. Lalu Bung Karno kumpulkan. Ayo ini kita komprominya belum selesai. Lahirlah Piagam Jakarta 22 Juni itu. Artinya Bung Karno juga kan itu yang membuat. Nah 18 Agustus kembali ke final lagi menjadi Pancasila seperti yang sekarang. Bung Karno juga kan ketua PPKI-nya. Apapun gitu ya. Peran Bung Karno sangat besar dalam melahirkan Pancasila itu. Signifikasi perannya tuh betul-betul nyata. Betul Tapi nyata. yang menarik dari situ sebenarnya ketuhanan dan nasionalisme itu selalu menyatu. Dimanapun tempatnya. Sekarang kan kayak dikotomiskan kan. Iya betul. Saya kemarin ngobrol sama Ustadz Salim. Ustadz Salim Segaf. Enggak, Salim Villa. Oh, Salim Villa. Yang nulis di Diponegoro. Dia bilang dulu waktu setelah perang di Diponegoro tuh karena soliditas santri dan nasionalisme nyatu. Iya. Didirikanlah beberapa lembaga kebudayaan yang memang mau memecah itu. Kalau Jawa bukan santri, kalau santri bukan Jawa. Tapi dalam ini sebenarnya pergerakan Indonesia modernnya Bung Karno menemukan lagi. Iya. Nah yang paling menarik dari sini, Bang Mahfud itu menjadi salah satu orang yang sekarang sangat dekat dengan Mbak Mega, walaupun bukan di dalam struktur kepengurusan PDI. Dan saya juga membaca satu orang dari 10 orang yang sekarang terus mendampingi Mbak Mega untuk melakukan diskusi-diskusi, revitalisasi, membangun inspirasi. Itu karena apa Bang? Kecocokan. Saya tidak tahu apakah betul saya dekat dengan Bu Mega atau tidak. Tetapi yang jelas saya sering diundang oleh Bu Mega untuk berbicara tentang hal-hal yang menyangkut bangsa ini. Bahkan saya diajak kemarin ke Indi, kemudian ke Blitar tapi beliau tidak jadi. Capean katanya. Mas Pram yang ke sana. Ya, terus ya itu makanya jadi ada tim kecil diskusi 10 ya. Ada 2 mantan menteri, kemudian ada mantan wapres gitu. Lalu ada saya, Mas Ganjar, lalu Pak Andi Wijayanto. Andi Wijayanto tentu Hasto, kemudian ada Makmur Geliat gitu. Kira-kira 10 itu punya jadwal pertemuan rutin, tetapi tidak membahas politik terkini. Kalau politik terkininya itu tentu urusan PDIP di partai itu bicara masalah-masalah yang sering kita diskusikan juga, masa depan bangsa ini gimana ya? Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang kalau situasinya kayak gini? Bagaimana 20 tahun yang akan datang? Nah itu menjadi ya concern kami di dalam diskusi itu. Jadi itu diskusikan dari berbagai segi, ekonomi, sumber daya alam, geopolitik, hukum dan sebagainya kita. Makanya diversifikasi latar belakangnya jadi itu 10 orang. Nah yang paling menarik dari situ Bang Mahfud, kalau saya mau tarik ya, suka atau tidak suka, undang-undang anti korupsi ada pada periode Mega. Iya. Suka atau tidak suka, Bang Mahfud salah satu orang Indonesia yang mewarnai proses pemberantasan korupsi. Iya. Ada diskusi mengenai itu nggak sebentar lagi soalnya ada pemilihan nih. Oh iya, sangat. Itu diskusi secara spesifik tentang
KPK-nya itu diskusi lepas-lepas kalau ketemu sebentar gini. Tapi kalau diskusi di antara 10 orang yang saya sebutkan tadi memang keprihatihannya pada yang lebih besar ini korupsi di Indonesia sudah merajalela gitu. Kita semua harus ya turun tangan, turut memikirkan. Yang penting negara ini selamat. Karena kan kalau apa namanya, kita selalu menteorikan ya, kalau korupsi merajalela terus kan tinggal nunggu kehancuran aja kan. Busuk gitu. Akhirnya ya jadi penyakit yang parah gitu. Nah itu sering didiskusikan. Oleh sebab itu diskusi kami itu termasuk arahan Bu Mega gimana kita menyiapkan langkah-langkah agar korupsi itu bisa mulai diatasi dari sekarang. Pemberantasan korupsi lebih tegas ya. Peran polisi itu juga sering disebut. Peran polisi terlalu banyak. Belok-belok gitu kita sering diskusikan juga. Ada yang lebih ini lagi Bang, katanya sekarang ini eranya era politisasi nih. Di mana masuk katanya. Polisi masuk di mana-mana katanya. Multifungsi katanya. Multifungsi. Ya itu ya kita sering diskusikan, tapi dalam suasana ini jernih ya, dalam tim kecil itu jernih karena kita tidak ingin ini isu politik tapi tidak ingin mempolitisasi ke dalam pertentangan yang ada di lapangan yang sekarang. High politik ya, jadi yang fundamental yang ada dan di lapangan strategik. sekarang seperti saya katakan tadi itu urusan partai politik dan urusan PDIP sebagai partai politik saya tidak masuk ke dalamnya karena saya tidak jadi anggotanya gitu. Tetapi menjadi narasumber ya sering juga kan saya meskipun bukan orang PDIP. Nah itu yang sekarang kita ada 3 hal muncul nih Bang dalam diskusi itu. Yang pertama, suka atau tidak suka, fakta menunjukkan peran partai politik dalam pemberantasan korupsi atau merajalelanya korupsi itu tak terpisahkan. Tak terpisahkan ya. Dan disitulah titik peran strategisnya Mbak Mega. Once dia mengatakan go, dengan strategik yang tadi didiskusikan itu menjadi sesuatu. Iya. Itu ada diskusi mendalamnya nggak? Iya. Kita merasa juga ya dalam diskusi itu kok baru PDIP yang berpikir kayak gini kan. Iya, peran Bu Mega menyatakan itu tentu menggema jadinya kan. Karena beliau partainya besar, kemudian anak-anaknya, kalau istilah Bu Mega tuh PDIP itu, anggota PDIP itu anak-anak saya. Anak-anaknya sangat ini ya militan dalam berjuang. Maka gema kalau Bu Mega tuh ngomong ya besar pengaruhnya dan itu menjadi perhatian dari siapapun. Tetapi kita belum melihat itu secara sungguh-sungguh dilakukan oleh partai lain. Saya tidak tahu ya kenapa partai lain lihat diam begitu saja. Padahal kalau ngomong di balik layar orang-orang partai yang dikatakan lembek itu ternyata marah-marah juga dengan situasi seperti ini. Misalnya Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan itu sudah 10 tahun lebih lah dengan saya, hampir setiap saat berdiskusi. Dia selalu mengeluh, gimana Pak Mahfud, negara ini kok banyak korupsi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini keluarnya Zulkifli Hasan sampai saat-saat akhir. Gimana Pak Mahfud agar tidak terjadi transaksi, istilah Pak tidak terjadi jual beli dalam urusan-urusan politik. Sekarang ini kan apa-apa dijualkan. Kalau mau ini biayanya ini, kalau ini biaya politik lah ya. Kalau mau ini harus melakukan ini jangan dilakukan yang itu lah. Nah yang kayak gitu, jabatan politik dijual belikan. Nih Pak Zulkifli Hasan. Tetapi juga kemudian ketika muncul dalam arus pengelompokan politik besar, ternyata PAN kan tidak seperti Pak Zulkifli Hasan. Nah, pasti ada sesuatu. Karena saya tahu Zulkifli Hasan tuh sejak dulu selalu mengeluh itu dengan saya. Pak Mahfud, negara ini katanya selalu jual beli, jabatan jual beli, kebijakan jual beli, ini jual beli. Itu Zulkifli Hasan. Baik idenya. Lalu dia cerita macam-macam. Tapi kok tidak masuk? Misalnya ke dalam ide
koalisi. Ide apa malah ikut kan kalau PAN-nya tidak tahu surga. Kalau PAN-nya kan ikut, harus dapat ini, harus dapat itu. Mau begini ya sudah, pokoknya ini sudah. Transaksional lagi di situ. Nah, ya kan. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah di dalam sistem kita itu. Tidak ada yang misalnya bersuara seperti Bu Mega misalnya. Tidak ada kan. Mungkin yang kemarin bersuara keras itu ya Pak Surya Paloh ya. Tapi begitu selesai pemilu, enggak juga, ya kan? Sebelum itu kan dia apapun mau saya lakukan sebelum saya mati, gitu. Saya akan menunjukkan kepada bangsa ini, kan gitu kan? Bahwa saya berjuang untuk kebaikan bangsa, tidak akan Itulah kalau dibahasakan saya tidak akan berkompromi dengan Memang kejahatan. selalu Tapi kemudian, kok begitu pada akhirnya? Semuanya ngelompok lagi. Mungkin sistem saya tidak tahu apa, makanya tadi disclaimer. Ini apa yang mau ditawarkan kayak gini? Kita terus menghimpun, ibarat orang nulis disertasi, kita tuh baru menghimpun rumusan masalahnya. Belum analisis metodologinya. Jangan ke analisis, metodologinya belum ketemu. Karena seluruh metodologi yang diajukan untuk itu sudah dijadikan undang-undang, gagal juga. Ya kan? Di mana coba? Nah, ini yang harus kita pikirkan kalau kita memang cinta kepada bangsa ini. Saya ya tetap aja, Mas BW enggak tahu persis ini. Ya mari kita banyak aja bersuara, siapa tahu ada gunanya. Kalau kan tidak ada suara yang sia-sia. Kalau dimulai upaya untuk memberantas korupsi dimulai dari partai. Apa ide terbaik untuk itu ya? Karena kan partai itu juga kan memproduksi the next leaders. Orang dalam posisi-posisi jabatan. Semuanya itu diproduksi. Sekarang hampir tidak ada yang tidak disentuh oleh partai dan tangan partai yang ada di parlemen. Apa ide terbaik? Dulu sudah pernah ada ide itu tahun 2016. 2016 itu Asosiasi Hukum Tata Negara. Itu malah mengadakan simposium hukum internasional. Nah, salah satu topiknya khusus untuk Indonesia itu bagaimana sih, karena sumber masalah di Indonesia yang paling berat sekarang partai, yang paling banyak paling banyak merusak atau paling banyak sulit diharapkan, karena partai inilah yang selalu membuat masalah. Lalu waktu itu ada ide, gimana kalau partai ini dibiayai oleh negara? Itu yang dana dana itu lahirnya politik sebelum Rizal Ramli ribut-ribut tentang itu di tahun 2018, 19, 20. Itu 2016 itu sudah ada keputusan Asosiasi Hukum Tata Negara di Padang. Waktu itu dari tahun 2000 berapa tuh Bang? 2016 dibuka oleh Yusuf Kalla yang buka simposium itu. Jadi kami hadir di situ. Itu kesimpulannya dan sudah detail dengan langkah-langkahnya. Tapi kan itu juga enggak masuk ke agenda nasional kita. Saya tidak tahu banyak masyarakat yang tidak setuju gitu. Kemudian partai politik juga tidak sungguh-sungguh. Nah, ketika saya awal menjadi menteri itu, ide itu Rizal Ramli menggalakkan lagi kan, partai harus dibiayai. Maksudnya posisi Menko ya? Iya, saya sudah Menko. Terus saya bicara dengan Erick Thohir, gimana Pak Erick kalau kita biayai partai, kalau dari sudut taruhlah dana sulit, bisa enggak kalau BUMN gitu menghitung untuk membiayai dana partai politik? Bisa Pak katanya. Misalnya satu partai dikasih 1 tahun 1 triliun. Itu murah loh. 1 tahun 1 triliun, partainya taruhlah 9 atau 10. Iya, yang sebelumnya 10 triliun. Lalu ditambah variabel. Partai masing-masing 1 triliun. Nah, yang suaranya 1 juta sampai 2 juta ditambah sekian ratus miliar. Itu kecil daripada korupsi yang sampai ratusan triliun di satu sektor saja. Nah, pada waktu itu kata Pak Erick, mudah kalau yang begitu. Tapi tetap aja sulit, saya masuk dari mana ya, ketika mau masuk yang mengajukan prolegnasnya itu siapa, kan itu harus ada yang ngajukan ya. Nggak lancar-lancar juga kita bicara itu, nggak ada yang serius gitu.
Nah itu masalahnya. Mungkin ini bisa dihidupkan lagi ya. Jadi mengeksekusi ide yang sebenarnya formulasinya itu udah solid ya. Sudah solid. Kalau produk Padang di Universitas Andalas itu sudah detail teknisnya, gitu. Saya teringat percakapan Bang Mahfud di DPR dalam hearing dengan Pak Bambang Pacul. Sahabat Bambang. Kalau yang tadi Pak Andi Wijayanto kan saya famnya Fam Wijayanto. Ini Pak Bambang. Ini Pak Bambang iya ya. Pak Mahfud, Bang Mahfud mengajukan satu usul yang sebenarnya udah menjadi usul yang menjadi kesadaran kita. Buat rancangan undang-undang pembatasan uang tunai. Iya. Maksud saya mungkin bisa dibisikin Mbak Mega lagi. Kan Bambang Pacul bilang pada saat itu, ini ngomong sama Mbak E kalau perintah Mbak E. Ya, itu gimana? Saya sudah bicara Mbak Mega. Okay. Pak Mahfud itu bagus. Dua undang-undang kan. Satu pembatasan belanja uang tunai. Dan perampasan aset. Itu bagus Pak Mahfud. Tapi kita belum siap untuk itu. Indonesia belum siap. Mungkin perlu waktu beberapa lama. Nah kalau terus terang kalau Pak Jokowi sendiri di bidang itu sangat bersemangat waktu itu. Karena sungguh-sungguh di awal saya selalu dipanggil sampai di mana tuh dua undang-undang sudah Pak yang sulit di DPR-nya ya udah nanti saya bilang ke pimpinan DPR ke pimpinan partai agar DPR-nya lancar gitu kan. Ya tapi ternyata tetap aja gitu. Bahkan sebelum saya lengser itu Pak Jokowi pernah bilang Pak Mahfud kalau undang-undang perampasan aset ini sulit ya nanti kita keluarkan perpu aja. Iya, ide bagus tuh. Bagus waktu itu Pak Jokowi. Nggak tahu sekarang apa punya ide seperti itu. Tapi waktu itu bilang ke saya, kalau DPR-nya sulit Pak Mahfud untuk enak nih pemberantasan korupsi, kita keluarkan perpu aja. Tapi gitu. Pak Jokowi kan pernah juga janji perpu mengenai undang-undang KPK, terus dia nggak jadi juga. Ya, gimana tuh ceritanya? Ya nanti itu cerita lain. Itu cerita lain. Nah yang ini, tadi kan Anda tanya dua undang-undang. Nah itu sampai terakhir. Kalau undang-undang pembatasan uang kartal itu memang DPR-nya datang ke saya, Pak Mahfud gitu. Pertama ya, ketika itu diajukan. Ini setelah RDPU ya Bang ya? Enggak sebelum. Ini sebelum ya RDPU, makanya saya ungkit lagi waktu RDPU begitu, itu. Baik. Jadi begini ceritanya ini. Awal pemerintahan saya ditugasi oleh Pak Jokowi dua undang-undang itu. Saya ajukan RUU itu ke DPR. Nah kepala balik DPR beberapa bulan sudah itu datang kepada saya namanya Pak Supratman. Pak Mahfud, dua RUU itu DPR pada dasarnya menyetujui. Tapi yang satu yang pemberantasan uang kartal itu jangan dulu pembatasan belanja uang tunai. Loh kenapa? Saya bilang itu kan penting. Dan itu sudah lama loh rancangan undang-undangnya sudah tinggal berapa pasal gitu. Itu kan penting agar orang sekarang kalau mau korupsi mudah dimonitor. Nah, sekarang itu orang korupsi karena orang boleh belanja dengan uang tunai sampai triliunan dibawa tunai. Itu sering tidak termonitor. Nah kalau sekarang mau belanja 100 juta saya bilang harus dari rekeningnya Mas Bambang kepada Mas Wijayanto. Misalnya jelas Mas kawan nomor sekian, Wijayanto nomor sekian. Jelas akan diketahui. Tidak boleh ada ngirim uang ke ini untuk apa. Kan gitu kan. Nah yang Papua itu kan begitu Pak. Uang dibelanjakan tuh, ini turunkan dari bank, dibelanjakan, tidak jelas kemana uangnya kan. Yang sampai akhirnya Pak itu itu juga sulit ditangkap dulu KSNMB. Ya, kita turun tangan lah koordinasi akhirnya bisa juga. Itu juga atas ini ya kita bekerja sama lah. Nah akhirnya yang uang kartal ditunda saya lapor ke Presiden. Presiden rancangan undang-undang yang Pak Jokowi ajukan itu sudah Pak direspon oleh DPR, tapi yang untuk uang kartal ditunda dulu. Mungkin nanti itu akan menjadi usul inisiatif DPR. Usul inisiatif DPR, tapi pemerintah harus memberi kompensasi berupa pengajuan rancangan undang-undang keuangan parpol. Gitu sehingga ini ada begini dibatasi kan belanja buat rancangan tapi ada insentif untuk parpol. Iya. Nah, ya sudah kata Pak Jokowi. Jalan aja dulu yang pemberantasan itu nanti kita bahas pelan-pelan, tapi yang perampasan aset itu jalan segera Pak Mahfud. Terus lama lagi tuh di DPR sampai setahun 2 tahun.
maju-maju. Akhirnya saya kan ungkap di itu RDP yang dengan Bambang Pacul itu kan. Dia bilang cobalah kalau Anda mau merantas korupsi ini undang-undang perampasan aset segera dibahas. Nah, itu tak muncul pernyataan Bambang Pacul tentang Korea itu kan. Kami ini kan Korea. Kalau pimpinan partai gitu. Nah pada akhirnya ada yang bilang begini, cobalah. Kata saya ingat Pak Panjaitan Hinca. Dia bilang kalau memang perintah sungguh-sungguh katanya, segera dong ajukan RUU-nya. Supresnya segera diajukan. Atau kalau sulit buat aja perpu nanti kami langsung dukung gitu. Nah, lama sesudah itu 4 Mei lah ya. Presiden dan datangani surat ke DPR 4 Mei tahun 2023. Ini sudah setahun setengah lebih, hampir setahun setengah. Ya setahun lebih lah, setahun 2 bulan. 6 Juni ya. Nggak ada kabarnya, bukan hanya Diano. Surpresnya apa isinya Bang? Ya surpresnya ini, dengan ini Presiden mengajukan rancangan undang-undang untuk segera dibahas oleh DPR. Dan di surat itu disebut bahwa yang akan menjadi wakil pemerintah di DPR nanti membahas itu. Rancangan undang-undang yang tadi pembatasan uang? Bukan. Atau yang perampasan aset? Perampasan aset. Yang kesepakatannya itu yang pembatasan uang kartal itu kan ditunda atas permintaan Balek karena mau diusulkan oleh Balek saja, oleh DPR saja dengan kompensasi pemerintah yang harus mengajukan rancangan undang-undang keuangan parpolnya, bukan pembatasan belanja uang tunai. Itu berlaku bagi siapa saja kan, siapapun kalau berbelanja ya gitu. Nah sampai sekarang udah dibahas. Terus saya lapor ke Bu Mega dalam itu, Bu ini soal ini Bu sudah lama menjadi concern pemerintah. Pak Jokowi juga sudah kirim surat, saya bilang. Terus ini belum waktunya Pak Mahfud. Kita setuju tuh isinya bagus, tapi kita harus menyiapkan beberapa infrastruktur. Oke, saya bilang kan. Nah, tapi pada saat yang bersamaan saya akan bicara dengan Pak Jokowi tadi. Kalau ini DPR tidak mau, saya mengeluarkan perpu aja, gitu kan. Nah, ya kemudian sesudah itu kan saya keluarkan. Nah kalau perpu undang-undang KPK gimana tuh dulu ceritanya? Oh begini, undang-undang KPK itu mau dikeluarkan perpu pada waktu itu undang-undangnya itu kan sudah disahkan oleh DPR ya kan, sudah disahkan rakyat ribut, tapi disahkan tapi kan belum diundangkan, nunggu 30 hari ya kan? Iya ketentuannya begitu kan? Ribut Pak Jokowi akhirnya ngundang orang-orang yang disebutnya di dalam press release-nya istana itu tokoh-tokoh bangsa. Di situ ada Azumardi. Iya ada 20-an orang itu kalau nggak salah ya. 42. Oh. Azumardi, Emil Salim, Tuti Herati, pokoknya orang yang Gunawan Muhammad gitu. Nah di situ orang mendesak agar Pak Presiden KPK ini, rencana perubahan undang-undang KPK ini supaya tidak usah diundangkan oleh Presiden. Kita berargumen kalau tidak diundangkan itu berlaku dengan sendirinya dalam 30 hari kan gitu. Satu-satunya jalan Presiden mengeluarkan perpu. Presiden mengeluarkan perpu bahwa ini tidak akan diberlakukan, tidak akan ditandatangani dan berdasar perpu ini tetap berlaku undang-undang yang lama meskipun sudah disahkan. Itu yang usul forum ya. Ada Azumardi Asra. Kemudian Presiden dalam jumpa pers itu happy sekali habis itu satu sesi Presiden, yuk kita makan dulu, habis makan diskusi lagi Presiden waktu seneng gitu kepada tokoh-tokoh masyarakat sipil ini. Ayo kita makan dulu. Habis itu Presiden jumpa pers. Ini tadi ada tawaran yang sangat menarik. Saya akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan perpu menunda. Tidak itu eksplisit ya Pak? Eksplisit ada ya. Sekarang masih ada jejak digitalnya. Saya mempertimbangkan menunda. Gitu. Lalu mewakili kelompok masyarakat sipil, saya yang didorong-dorong. Bang Mahfud yang ditunjuk ya. Padahal saya tidak bicara apa-apa di dalam karena saya sudah tahu. Wah, lalu saya menteorikan, betul tuh kalau memang Presiden mengeluarkan perpu itu teorinya begini, itu gampang gitu kan. Mari kita siapkan perpunya gitu. Orang rame tuh, tapi serangan dari sayap istana sendiri, sayap lain dari istana ini gencar juga. Maksudnya West Wing-nya Bang? Iya, ada ngabalin, ada apa itu. Nah dari DPR kemudian
muncul nyatakan kalau presiden mengeluarkan perpu akan kami tolak. Coba Anda bayangkan mengeluarkan perpu tiba-tiba ditolak. Kan berarti 30 hari undang-undang yang lama itu berlaku. Sementara perpu itu ditolak nanti masa sidang berikutnya. Apa yang terjadi pada perkara-perkara sebelum keluarnya perpu ini? Kan menjadi tidak sah. Sehingga waktu itu ketika saya ditanya, ya saya tidak tahu. Itu presiden meskipun saya jadi juru bicara kan sebelum jadi menteri waktu juru bicara. Sesudah menteri ditanya ke saya sebagai bagian dari civil society juga iya, kan waktu itu. Kan itu bulan September. Saya diangkat bulan Oktober kan. Ketika saya jadi menteri ditanya gimana Pak itu perpu itu. Ya kalau saya menteorikan gini, kalau perpu ini dikeluarkan sekarang lalu DPR menolak, itu seperti kereta udah jalan tidak bisa mundur. Undang-undang itu seperti kereta yang relnya jelas. Beda dengan mobil taksi yang bisa belok ke sini. Saya bilang, kalau kereta gimana mundurnya? Saya bilang, ini perkara udah banyak di sini lalu suruh berhenti nih kacau. Kalau kereta bisa mundur Bang, pesawat yang nggak bisa mundur. Harus lepas landas. Minimal mundurnya susah lah ya. Nunggu terminal tertentu lah misalnya. Gimana saya bilang coba mengacaukan jadwal itu. Oleh sebab itu ya saya tidak tahu bagaimana nasibnya kecuali diubah melalui legislative review, enggak usah perpu saya bilang. Akhirnya ya itulah berlakulah undang-undang KPK dan itu mengandung pelemahan mendasar tuh. Kelemahan mendasar yang saya sejak awal katakan perubahan undang-undang ada juga begini sebelum itu. Ada seorang anggota DPR, Pak Mahfud katanya. Anda kok berjuang mengeluarkan perpu apa omong kosong itu? Kenapa? Itu yang menghendaki itu Pak Jokowi kok katanya. Kata orang ini. Oh gitu. Saya, iya. Pada waktu itu yang menghendaki perubahan tuh Pak Jokowi itu. Percaya pada saya kata dia waktu itu kan. Tapi orang ini nggak bisa disebut sih. Enggak. Meskipun kalau disebut enggak apa-apa juga. Tapi saya enggak demi etika itu. Kecuali saya mau dipolisikan. Pak Mahfud bilang gitu tuh fitnah. Lapor ke polisi, saya dilaporkan kalau enggak buka. Ntar kayak kasus Denny dia. Jadi bertengkar sendiri itu urusannya gitu kan. Saya ketemu di bandara, ini orang di sambil gitu. Anda tuh enggak ada gunanya, saya nih timnya yang disuruh katanya. Ini dia bilang waktu itu. Tapi seberapa yakin Pak Mahfud dengan orang ini? Yakin lah karena memang kemudian DPR ngancam kan. DPR si Arsul Sani misalnya. Pokoknya ini kerjaan udah sungguh-sungguh. Kalau nanti kami tolak gitu. Loh kalau ditolak bahaya dong sebuah perpu tiba-tiba ditolak padahal menyangkut KPK yang sudah menangani proses meskipun tentu saja sebuah perpu yang ditolak kan mungkin ada aturan peralihan atau apa yang bisa. Tapi menurut saya ini bahaya. Ini kereta udah jauh begini lalu kita suruh berhenti tiba-tiba gimana? Kan kacau kan? Kalau suruh berhenti di dalam pada pontang-panting tuh ya pasti. Kelemahan mendasar dari undang-undang KPK yang baru yang berlaku sekarang. 19 tahun 2019. Yaitu pencopotan kewenangan komisioner untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Menjadi penyidik dan penuntut umum. Menjadi penyidik dan penuntut. Ya. Sehingga mereka yang tidak sedang berprofesi dalam jabatan fungsional jaksa tidak bisa. Nah itu yang sekarang terjadi. Kalau dulu zaman Mas Bambang kan enak. Masih bisa. Komisioner ngatakan gitu tersangka mengikat. Zaman Taufikur Rahman Ruki yang pertama semua. Kalau komisioner ngatakan gini, langsung jalan. Nah sekarang sudah ada keputusan komisioner nih yang saya dengar nih. Sudah ada keputusan komisioner, ini direktur penindakan. Dulu sampai saya ngobrol sama teman-teman, kalau lu nggak mau, gua yang turun. Gak jadi penyidik dan penuntut. Nah sekarang ada satu kasus yang sudah dirapatkan nih, sudah dirapatkan lebih dari satu kali bahwa ini sidik lagi ini orang. Udah ada putusan, semua komisioner tanda tangan. Nggak mau direktur apa tuh penindakan atau apa tuh? Penindakan. Deputi penindakan berarti bawahnya direktur penindakan. Iya, direkturnya nggak mau mengeluarkan sprindiknya itu. Nah coba, makanya lalu sekarang muncul alasan lagi kan untuk Saleh Ghazalbah. Itu katanya kok tidak ada wewenang dari Jaksa Agung. Selama ini ratusan kan kasus besar-besar nggak pakai
Surat wewenang dibuat begitu lagi. Lalu Mahkamah Agung buat putusan begitu, bebasan Saleh Ghajalba pada saat yang bersamaan membuat judicial review. Sehingga semakin ini kasar sekali ya cara mainnya, saya bilang. Orang melakukan permainan kalau melalui hukum. forum ini Pak Mahfud nanti kita daftarkan sebagai calon pimpinan KPK atau ada masyarakat yang mau mendaftarkan, oke kan Pak Mahfud? Enggak saya. Enggak. Saya enggak ke sana. Pertama memang saya sekarang udah berumur. Sudah 67. Ya udah sudah capek lah ya untuk ya, itu sangat teknis dan harus bergulat. Dewas nawar. Enggak juga. Nah juga tidak ada gunanya Dewas sekarang. Sekarang itu mau membacakan putusannya aja hanya diinterupsi oleh komisioner yang enggak baca sampai sekarang. Yang itu yang PTUN tuh Nurul Gufron. Iya. Nurul Gufron. Dia udah bilang besok mau dibacakan, begitu diancam. Enggak, sampai sekarang karena ada putusan sela. Enggak, maksudnya kalau ada Pak Mahfud di Dewas itu ya mungkin agak beda. Dulu juga kan kita berharap kepada Samsudin Haris, Haryono, Albertina, kan kita yang milih ini orang kuat-kuat ini bisa pegang orang-orang gila nih, orang tumpah kan orang baik-baik semua, tapi enggak berkutik juga. Tapi kalau yang gila karena undang-undangnya yang enggak mau ngikut. Tadi Bang mungkin orang gila dari Madura beda Bang. Teman-teman, itu tadi diskusi kita baru satu isu kecil soal KPK dan peran strategis Pak Mahfud. Saya ingin tutup itu dengan satu pertanyaan yang Pak Mahfud menjadi ikonik ketika bicara soal dana pajak ya. Apa Bang? Iya. Pencucian uang pajak dan bea cukai. Iya. Sekarang sudah sampai di mana? Pasti ada LPJ-nya kan Bang ya? Jadi begini, ketika kasus itu muncul kan sebenarnya itu kasus itu muncul enggak sengaja ya. Muncul dari Rafael Alun. Oh iya, kan dari mulai situ terus kemudian mulai terkuak gitu kan ya. Rafael Alun, terus bapaknya minta damai kan. Lalu orang menyebut siapa sih Rafael Alun ini kok minta damai? Mario Dandiana. Mario Dandiana. Orang bea cukai atau pajak gitu ya. Orang pajak. Terus saya heran orang gitu bisa mau ngatur-ngatur perkara ke polisi minta membayar. Saya suruh cari itu LHKPN-nya berapa. Nah ternyata LHKPN-nya itu 56 miliar. Pejabat golongan 3. Eselon 3. Iya kan eselon 3. Eselon 3 betul. 56 miliar. Saya bilang. Ini kerjanya apa? Terus saya tanya ke PPATK, ini dana 56 miliar nih beres enggak nih, bagus semua. Lalu muncul kasus itu, Pak katanya. Ini bukan hanya 56. Iya ini Pak, sudah kami laporkan ke KPK sejak tahun 2013. Bahwa orang ini bermasalah hartanya gitu. 2013 atau 2000 berapa, pokoknya udah lebih dari 9 tahun. 2013 langsung ngepek ke saya tuh Bang. Karena saya periode dulu. Iya. Dulu pernah dijawab juga kan oleh Abraham Samatiha tuh zaman saya katanya. Gitu. Tapi kok enggak masuk ke saya katanya. Enggak tahu. Iya. Itu mungkin ke Abraham Samad tuh kan ke saya jadi ya. Mungkin antri kan. LHKPN kan? Iya. Ini udah laporan. Ini loh Pak, laporan kami sejak tahun 2009 sampai 2022 waktu kasus itu. Ini laporannya ada 341 triliun penyalahgunaan pencucian uang. Ini laporan kami. Tapi agregat bukan uang agregat gitu. Nah, di situ lalu kami muncul ke DPR. Nah, Bu Menteri Keuangan membantah, saya juga hadir dengan data, akhirnya clear bahwa itu memang ada. Nah waktu itu kan saya tantang, kalau gitu ayo dong biar pemerintah selesai. Pansus saja DPR selidiki ini, kenapa ini terjadi. Oh itu sempat dikeluarkan. Keluarkan saya pansus. Saya kan yang bilang pansus saja. Tapi DPR-nya enggak mau, rupanya sudah ada yang melobi. Sehingga keputusannya sepihak tanpa didiskusikan, minta Menko Polhukam selaku kepala Satgas Nasional, ya, kepala Satuan Tugas Nasional
tindak pidana pencucian uang untuk membentuk tim sendiri dan kemudian dilaporkan ke DPR. Nah, pada waktu itu sudah clear sama antara angka Bu Sri Mulyani dan saya bahwa ada itu. Ya, iya agregat itu artinya kirim dihitung semua. Kayak apa namanya Iya. Proses itunya, oke. Dan itu masuk di dalam LPG-nya Pak Mahfud kan? Iya, dibentuk, saya bentuk dan itu udah banyak lah yang ditindak si perangin apa itu kan masuk dari laporan iya, itu. perangin-angin ya. Kemudian yang pencurian emas itu macam-macam importasi emas dan sebagainya. Udah banyak. Memang tidak dalam satu perkara. Perkaranya terpisah-pisah. Ada yang di Jogja, ada yang di Makassar, ada yang di Jakarta, ada yang di KPK, di Kejaksaan, ada di Kepolisian. Itu jalan sebenarnya. Cuma terpisah-pisah. Waktu zaman saya itu udah lumayan banyak. Bahwa itu ada. Ini satu. Yang kedua, apa sih masalah kok sampai numpuk begitu? Kesan saya saya tidak tahu benarnya. Setiap pejabat yang diangkat, kalau menghadapi masalah itu menunda. Dalam pikiran saya, mereka berpikir, udah saya kan cuma 5 tahun nanti pejabat baru aja. Itulah sebabnya. Ditunda semua ke belakang. Itulah sebabnya BLBI sampai hampir daluarsa kalau kita tidak turun tangan. Ini daluarsa nih tahun depan kalau tidak ditagih dari sekarang kan gitu saya turun. Minta ke presiden bentuk satgas. Nah, hidup lagi utang itu sampai sekarang. 2 hari ini kan ada lagi yang baru disita di Lampung. Berarti sudah 32 triliun lebih diselamatkan dari BLBI dalam waktu 2,5 tahun ini. Nah, dan utangnya tidak mati karena terus ditagih gitu ya. Dan terus dalam pengakuan bahwa iya saya mau bayar mau ini tinggal nawar-nawar aja sekarang. Nah saya bilang ini kenapa sih pejabat kalau ada pejabat baru tuh ada masalah berat tuh tidak diselesaikan. Nunggu pejabat berikutnya nunggu lagi pejabat berikutnya. Sementara seperti kasus BLBI itu begitu ada menteri baru dipanggil lagi berjanji mau membayar lagi. Ganti dirjen dipanggil lagi janji mau bayar lagi. Nah dirjennya udah nyelesaikan juga. Nanti dirjen kan sebentar udah ganti, ini udah ganti, menteri udah ganti, gitu-gitu. Bertumpuk semua urusan itu. Dalam banyak hal termasuk kasus importasi bea cukai itu. Mungkin bagus untuk mengatasi atau cut off itu. Sebelum Oktober nanti selesai, kita minta Menko Polhukam yang baru itu membuat laporan bertanggung jawab supaya dilaporkan ke publik. Jadi jelas nih yang masih sisa yang mana, yang udah selesai yang mana, sehingga kemudian nggak carry over terus. Ya silahkan aja ya sudah di luar saya nanti saya dikira mau ikut campur. Iya. Ya kan secara etik kan nggak boleh saya ikut campur. Nggak minta mereka usul kan boleh bang. Sebagai kalau yang usul masyarakat Pak sipil BW boleh. Kalau saya usulkan melalui Pak Mahfud. Saya kan kalau saya kan tidak boleh. Iya. Teman-teman saya mau lanjutkan di sesi kedua nih. Bang, ada yang menarik. Di mana-mana dalam sistem kekuasaan yang sudah mau berakhir, yang biasa sebut dengan lemdak, itu sebenarnya penguasa sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang mengkonsolidasi dalam tanda petik kekuasaannya. Tapi Indonesia ini beda dan unik. 5 revisi undang-undang dilakukan. Yang kesemuanya itu sebenarnya 2, ngontrol publik melalui undang-undang penyiaran, tapi memperluas otoritas-otoritas lembaga tertentu yang kemudian bisa memberi potensi abuse of power di situ. Satu itu. Terus yang kedua bang, banyak kasus muncul. Yang tadi Bang Mahfud emas batangan itu 198 triliun muncul. Timah 300 triliun lagi tuh bang. Jadi kasus-kasus itu muncul dan itu berserakan. Bentar. Tadi yang bea cukai itu 181 triliun itu harus hanya kasus importasi emasnya ya. Iya. Padahal ini kasusnya banyak kan yang ada 30 surat waktu itu. Itu jumlahnya 341 triliun. Itu kan yang di keuangan yang bea cukai semua kan. Bagiannya adalah itu kan. Jadi itu bagian dari itu. Terus sekarang timah lagi. Dan yang juga menarik kemudian ada saling kunci bang, dalam kasus timah itu kan. Jadi ini bukan sekedar korupsinya, penegak hukumnya bermain dalam tanda petik itu dan saling kunci atau saling menyandra kayak gitu.
Belum lagi bicara soal tiba-tiba di aras politik mau dibikin koalisi besar. Barisan nasional. Nah itu seolah-olah sesuatu yang beyond presiden. Yang akan bisa mengontrol presiden dan kekuasaan. Ya. Itu bagaimana dilihat? Saya mau lihat Pak Mahfud dalam konteks sebagai guru besar tata negara ini. Sebagai guru besar ya. Tentang teori bebek lumpuh itu. Lemdak gitu ya. Lemdak. Bebek lumpuh itu menteorikan memang presiden atau pemerintah yang akan berakhir masa jabatannya itu seharusnya sudah tidak membuat kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang strategis meskipun secara hukum tidak demisioner tapi seharusnya gitu. Ini kan sudah ganti, itulah transisi. Nah sekarang terasa kok sepertinya malah ngejar agar segera ada kebijakan baru. Ya. Soal IKN, soal PERA, soal macam-macam lah. Banyak lagi. Kenapa enggak nunggu aja sih? Kan gitu kan. Pertanyaan orang gini. Saya pernah ngatakan gini, teori-teori yang sering dimunculkan tentang cara penyelesaian masalah-masalah kenegaraan termasuk masalah korupsi itu nampaknya teori itu tidak berlaku di Indonesia. Tidak berlaku sehingga saya pernah nulis di koran Kompas dulu sudah habis teori di dan itu beberapa pernyataan Bang Mahfud di simposium juga beberapa simposium ngomong kan, seperti itu. Sudah habis teorimu, teori apa kamu? Sudah semua teorimu sudah dijadikan undang-undang. Tetap aja korupsinya makin banyak. Sehingga ada kesimpulan yang sama itu. Ini ada di dalam tesisnya Khotibul Umam. Tahu Khotibul Umam itu? Mantan ini ya satu aktivisnya terus. Bukan ini sekarang di Paramadina nih. Kepala lagi. Khotibul Umam apa Khairul Umam? Khotibul Umam namanya. Khairul bukan kalau Khotibul kita anak. Khairul Umam. Iya Khairul Umam ya oke. Dulu saya pernah memberi pengantar atas tesisnya. Tesis yang dibukukan dia. Ya. Dia kan mengeluh gini. Saya sudah meneliti loh. Di berbagai negara semua teori mengatakan begitu ada reformasi, konsolidasi atas demokrasi itu hanya butuh 2 periode. 1 periode transisi, periode berikutnya pemantapan aturan, periode ketiga sudah demokrasi sudah korupsi sudah relatif bersih. Tapi di Indonesia lain, di Indonesia hanya 1,5 periode sudah parah lagi sampai sekarang jadi lebih parah dari sebelumnya. Itu kesimpulan dia. Gitu. Jadi lalu saya katakan kalau kesimpulan saya bahwa sejak reformasi terjadi lagi korupsi itu bukan karena demokrasi jalan, konsolidasinya tidak jalan karena sebenarnya kita melakukan reformasi sebentar demokratis sesudah itu menjadi oligarkis. Konfigurasi demokratis itu berubah menjadi oligarkis. Nah itulah yang menimbulkan korupsi besar. Sehingga masalahnya kan memang sekarang ini kalau istilahnya Mas Rizal Ramli itu kan pepeng. Penguasa yang jadi pengusaha gitu. Itu oligarkinya Rizal. Tapi bagaimanapun oligarki itu artinya sekelompok kecil orang memegang sumber daya kekuasaan yang besar dengan cara buruk, dengan cara korup itulah. Dan apakah itu pengusaha, apakah seniman atau apa enggak penting. Tapi arti oligarkinya itu sebenarnya kan. Kalau di dalam teori. Nah itu yang saya katakan. Lalu kalau berteori lagi apa? Nah, hal-hal seperti ini kalau dalam perjalanan sejarah kita dalam teori hanya bisa dilakukan melalui operasi sesar. Seperti orang mau melahirkan, kalau keluar normal nggak bisa dibedah kan, operasi sesar saja gitu. Itu teori ya. Ini kan akademik ini. Sudah ada teori operasi sesar. Kalau ini macet sudah gini, operasi sesar lewat sini. Dan Indonesia dalam banyak kasus lewat operasi sesar kan. Jatuhnya Bung Karno operasi sesar dulu, nggak pakai konstitusi. Jatuhnya Gus Dur operasi sesar. Jatuhnya Pak Harto operasi sesar. Perubahan tuh selalu dipaksakan melalui operasi sesar. Saya katakan operasi sesar tuh mahal biayanya. Oleh sebab itu lalu kesadaran kolektif kita nih loh yang sedang ada di atas di DPR, menteri, presiden, MA dan ini harus tahu diri negara ini dalam bahaya sekarang. Ada di tubir. Jurang kalau ini. Jurang. Iya kan? Iya. Kalau gini. Nah, itu akademik teori-teori kayak gitu.
Sehingga sulit saya kalau ditanya, Pak Mahfud sekarang apa teorinya? Nggak ada lagi, teorinya udah habis, gudangnya udah kosong. Udah dipakai, dia mau berteori lagi. Jangan-jangan harus ada orang seperti Bung Karno. Dia diasingkan terus kemudian menginspirasi dan membuat gagasan-gagasan untuk keluar menjadi jalan terang itu. Iya, modalnya itu. Kalau terkadang operasi sesar itu terkadang menyasar orang yang belum tentu salah juga ya. Tetapi menyasar yang salah juga banyak. Sehingga kalau kita bicara apakah betul itu Bung Karno, Gus Dur, Pak Harto itu salah kena operasi sesar, itu soal lain, salah dan tidaknya. Tapi menurut saya perubahan-perubahan itu di dalam sejarah kita, kalau rakyat sudah menguncah itu biasanya lalu melalui operasi sesar. Di situ kalau yang pakai contoh Pak Mahfud kan berarti satu, ada kesadaran. Iya. Dan kesadaran itu harus menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Jadi dia organik kalau nggak kesadaran kolektif. Terus ketiga harus ada orang yang pemimpinnya, yang menjadi tokohnya. Menjadi tokoh itu. Kayak di era reformasi itu ada Amin Rais. Ya kan ada Mbak Mega, ada Gus Dur, ada Sultan. Itu kan ada tokohnya yang ini. Tapi tokoh di atas itu juga ditopang oleh teman-teman anak muda yang menyebut dirinya saya OTB loh. Saya nggak ada ini, tapi ada tetap yang memimpin kayak semacam gerakan moral, pemimpin moralnya ya gitu ya. Iya, harus didukung oleh itu. Dan kalau ditambah teorinya Pak Yusuf Kalla, krisis ekonomi itu akan mempercepat sebuah perubahan, terjadinya krisis politik yang menyebabkan terjadinya. Iya. Dalam sejarah Indonesia gitu ya, krisis politik itu selalu bersamaan atau bersentuhan dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Nah sekarang ini krisis ekonomi sekarang kita bahas tersendiri lah. Mas Bambang bahas dengan ekonom lah. Apakah kalau saya tuh berdiskusi dengan ekonom mengkhawatirkan ini Pak. Oh gitu. Iya, tapi saya tidak bisa menjelaskan, bukan kapasitas saya. Anda undang aja ahli ekonomi. Betul, setuju. Mengkhawatirkan. Cuman boleh bocorin sedikit Bang, apa sih yang menurut ekonomi itu? Kita memang declare bukan ahli ekonomi, cuman yang menurut ekonomi yang Bang. Nanti aja lah. Banyak hal. Nah itu diskusi-diskusi kami dengan itu yang tadi. Kelompok 10 tadi ya. Di mana ada teman-teman ekonom. Bang, saya ngelihat ada 3 isu yang menarik. Pertama gini. Kemarin kami datang di satu presentasi di Kunchoro Ningrat Lecture. Ada Profesor Sulistiyowati Irani. Saya datang di situ ada Rocky, ada Mas Hasto, ada Kunchoro Ningrat Lecture itu kan yang di UI kan? Yang di UI, antropologi. Saya baca beritanya. Antropologi. Nah di situ saya melihat sesuatu yang menarik. Kesadaran bahwa kita tidak baik-baik saja itu sudah mulai menggumpal dan memuncak. Iya. Dan di situ perjumpaan orang-orang senior, dosen-dosen muda, aktivis-aktivis, dan mahasiswa. Jadi kampus itu seolah sedang menerangi dirinya di tengah kegelapan yang hampir sempurna ini. Iya. Kalau menurut Bang Mahfud ini bagian pertama nih, apakah kekuatan kampus, apalagi kalau kita belajar politik etis dulu ya Bang ya, kan muncul pergerakan Indonesia modern itu kan kalau muncul politik etis, terus orang-orang mempunyai kekuatan deliberasi, terus kemudian memperjuangkan. Bisa nggak teman-teman itu menjadi sebuah? Ya mudah-mudahan bisa. Kalau saya melihat semangatnya dari kampus-kampus itu sekarang ada ke arah itu. Tetapi atas nama kebebasan juga lalu kadang-kala ada orang melakukan operasi penggembosan. Atas nama demokrasi saya menentang pikiran Pak itu, profesor itu. Saya menentang pikirannya. Lalu saling yang oligarkinya itu membentuk pembela sendiri. Itu beda dengan dulu, ndak ada zaman kita. Sekarang ini muncul. Kalau dulu kan ini bentuk Pam Swakarsa gitu. Iya di luar. Sekarang begundal-begundalnya muncul dari dalam. Tapi menurut saya kebenaran itu tidak bisa dibendung. Kebenaran itu mungkin hanya bisa ditunda. Ya kan? Nanti pada saatnya akan muncul sendiri. Terus yang kedua sebenarnya ada yang menarik tapi ini mau dilumpuhkan juga Bang. Kekuatan-kekuatan Bang Mahfud sudah mulai masuk dengan terus terang. Ini saya lagi promosikan terus terus terang. Terus terang. Baru 2 edisi itu. Ya, pokoknya memang harus dimulai kan Bang. Jadi orang sekarang tidak lagi menggunakan media mainstream karena menggunakan citizen journalism untuk bersuara, untuk berpikir, untuk menyuarakan apa yang dulu. Ini kan juga menjadi sebuah kekuatan ya. Walaupun sekarang undang-undang penyiaran udah mulai tuh. Sudah mulai untuk yang investigasi. Ya. Meskipun ya itu tadi undang-undang RUU penyiaran itu
tentang materi investigasi itu kan sekarang pada cuci tangan tuh. Siapa tuh yang masuk? Yang masukin ya? Dulu di konsepnya ndak ada gitu. Itu iya kan sekarang DPR bilang ndak ada tuh, belum ada di pembahasan yang begitu-begitu kan sudah mulai bersuara gitu DPR. Berarti di RUU-nya itu ada juga orang yang bisa dibayar untuk menyelipkan kalimat. Dan itu dalam banyak kasus banyak. Ini tiba-tiba muncul kata dan, tiba-tiba dan diganti koma, ditambah satu kata, itu udah sering. Ini bukan ghost voter tapi ghost writer. Ghost writer yang ada di parlemen. Sehingga kita berharap agar betul bahwa RUU penyiaran yang baru itu tidak membiarkan selundupan pasal atau kalimat itu dibiarkan masuk. Kalau memang enggak ada siapa dulu yang mengusulkan, kan enggak ada yang ngaku nih fraksi mana, enggak ada yang mengusulkan. Pemerintah juga merasa saya enggak usul gitu. Padahal ya kalau bersuara saja tak boleh. Negara macam apa ini sebenarnya? Iya dong. Kalau tidak ada investigasi sebuah berita ya kering kan. Nah, misalnya Pak Bambang bertemu Pak Mahfud jam sekian di jalan ini, bersalaman sebentar lalu ngobrol gini, selesai. Tapi kalau investigasi kan ditanya itu kenapa, apa, berangkat dari mana itu, kenapa, itu baru investigasi. Jadi kebenarannya tidak tunggal karena kemudian banyak orang terlibat. Iya. Saya mau menghubungkan dengan ini Bang. Kalau saja tidak ada jurnalisme, investigasi dan citizen jurnalisme, itu kasus penguntitan. Pengintelan atau penguntitan sekarang. Penguntitan Jampitsus ya. Iya, itu nggak akan mungkin muncul dan menjadi sebuah tema yang kemudian itu justru menyelamatkan proses penegakan hukum itu sendiri kan. Iya betul. Kalau tidak ada investigasi itu hilang ya berita begitu aja ada ini gitu. Karena begitu ketemu dan istilahnya bikin pernyataan itu seolah-olah selesai gitu. Tapi di publik itu dihidupkan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Iya. Kasus Vina hidup lagi walaupun udah 9-10 tahun yang lalu. Kasus Udin masih tenggelam tuh Bang yang di Jogja. Iya. Kasus Munir sekarang Komnas baru buka lagi. Nah, jadi artinya justru ruang-ruang kebebasan itulah yang memberi warna dan kehidupan. Iya. Dia menghidupkan harapan di situ. Iya. Memberi sukma kepada demokrasi dan hukum kan itu kan. Itu yang dipentingkan. Jadi betul saya atau kita ya berharap agar janganlah merampas hak untuk melakukan investigasi kepada media. Justru yang hebat-hebat tuh yang investigasi kan sejak dulu. Coba dulu zamannya majalah Tempo masih jaya-jaya. Kasus-kasus besar korupsi di awal-awal reformasi sampai 3 periode saya kira ya. Itu kan mula-mula dibuka oleh Tempo kan. Lalu enggak bisa menghindar. Kapal lampu mas. Wah, apa saja lah pokoknya Tempo di zaman-zaman ini juga kasus Kemenaker, kasus apa kan semua Tempo. Itu kan investigasi, itu kan membantu negara. Betul. Masa sekarang lalu tidak boleh gitu. Ya kalau salah investigasinya diimbangi dong. Kan gitu. Dan ada logik Bang dalam sejarah kita juga. Begitu ditutup Tempo di brodol itu yang muncul X-File. Itu malah lebih ngeri dan tak terkontrol. Itu tiba-tiba kan dulu kayak dinantikan tuh ada satu catatan gitu yang ditulis yang kita nggak tahu tuh dari mana, tiba-tiba ada di halte bis macam-macam dan itu lebih tak terkontrol. Dan itu lebih provokatif dan lebih karena siapa yang mau bertanggung jawab nggak ada. Jangan sampai itu terjadi. Jangan melakukan kebodohan. Kita lakukan dulu. Kita perjuangkan. Teman-teman, inilah cara Profesor Mahfud menjaga kewarasan. Saya bersyukur bisa lagi bertemu dia, bersilaturahim. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, luar biasa.